Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kutukan di tanah suci jamaah haji yang menjadi titah nubuwah. Tanah suci Mekah adalah tempat yang penuh berkah. Namun di antara ribuan jamaah yang datang untuk beribadah, terselip sebuah kisah mengerikan yang menjadi perbincangan. Kisah seorang jamaah haji asal Indonesia yang diduga terkena kutukan hingga berubah menjadi ular raksasa titah nubuwah. Namanya adalah Pak Rahmat, seorang pria berusia 57 tahun dari sebuah desa di Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, tetapi memiliki kebiasaan yang kurang baik, tamak dan sering menipu dalam bisnisnya. Namun, ia akhirnya mendapatkan kesempatan naik haji, sesuatu yang telah lama ia impikan. Saat tiba di Mekah, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia bermimpi dikejar ular raksasa yang mengerikan. Mata ular itu menyala merah, tubuhnya hitam mengkilat, dan setiap kali Pak Rahmat mencoba lari, ular itu semakin mendekat. Awalnya ia menganggap hanya bunga tidur. Namun, kejadian aneh mulai muncul di dunia nyata. Saat berada di Masjidil Haram, tubuhnya tiba-tiba menggigil, kulitnya terasa dingin. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Beberapa jamaah lain bahkan mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di belakangnya. Pada suatu malam, saat rombongan jamaah sedang beristirahat di hotel, suara jeritan tiba-tiba menggema di kamar Pak Rahmat. Ketika beberapa orang datang untuk menolong, mereka menemukan sesuatu yang mustahil. Pak Rahmat tidak ada di sana. Hanya tersisa pakaian ihramnya yang tergeletak di lantai dan kulit bersisik yang menjijikkan. Sebagian orang mengatakan bahwa Pak Rahmat berubah menjadi seekor ular raksasa sebagaimana dalam mimpi-mimpinya. Beberapa saksi mengaku melihat sesosok bayangan hitam melata di sekitar penginapan. Ada yang percaya itu adalah hukuman atas dosa-dosanya di masa lalu. Sebagian lain percaya itu adalah ujian dari Tuhan. Namun yang pasti, Pak Rahmat tidak pernah ditemukan. Hanya desa-desu yang terus berada di antara jamaah haji dan cerita tentang ular raksasa yang masih mengintai di tanah suci. Hingga kini, tak ada yang tahu kebenaran di balik kejadian itu. Apakah benar Pak Rahmat terkena kutukan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang tak mampu dijelaskan manusia? Hanya Allah yang tahu. Nah, itu tadilah sahabat Amirul Mukminin. Kisah sebenarnya hanyalah fiksi belakang yang tidak terjadi di dunia nyata. Kisah ini menjadi pengingat bagi semua bahwa tanah suci adalah tempat yang penuh keajaiban, dan juga peringatan bagi siapa saja yang datang dengan hati yang tak bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari dosa-dosa dalam Islam disebut taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, ketulusan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan. Taubat nasuha merupakan tingkatan tertinggi taubat manusia. Tata cara taubat nasuha adalah: yang pertama, berhenti dari perbuatan dosa dan mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan sholat taubat dan berdoa memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyesali sepenuhnya perbuatan dosa yang telah dilakukan. Keempat, berjanji untuk tidak mengulangi kembali dengan sungguh-sungguh.
Dan berikut adalah keutamaan dari taubat. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, menjadi jalan menuju surga. Yang ketiga, menjadi jalan untuk meraih kecintaan Allah dan mendatangkan kebaikan doa dari para malaikat. Ada kisah Bani Israel yang melakukan dosa sangat besar tetapi diampuni Allah karena sungguh-sungguh di dalam bertaubat. Yang pertama adalah seorang pelacur yang berhenti melacur karena pemuda soleh. Kemudian ia melahirkan para nabi-nabi dari Nabi Bani Israel karena pertobatannya. Yang kedua, seseorang yang telah membunuh 100 orang yang kemudian ingin bertaubat dan Allah menerima taubatnya karena ia sungguh-sungguh di dalam taubatnya. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.